Tidak terima dituduh terlibat korupsi Hambalang dan miliki ijazah palsu, Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Mapolda Metro Jaya. Sementara Partai Demokrat juga melaporkan 4 akun yang menuju Susilo Bambang Yudhoyono ada di balik isu ijazah. Pertanyaannya, benarkah 2 laporan ini hanya kebetulan? Kami diskusikan ini bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi sekaligus pelapor 7 pendukung Jokowi Roy Suryo dan Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Di antara 2 klaster itu, Mas Roy, tudingan ijazah palsu, Anda memegang ijazah palsu, kemudian tudingan Anda terlibat korupsi Hambalang, mana yang paling fatal menurut Anda? Dua-duanya fatal. Dan ini kelihatan sekali kalau ada orkestrasi. Jadi mereka itu pada satu kurun waktu yang sama, itu menggelurakan isu yang sama. Kelihatan ada kayak feedingnya gitu. Kemudian yang soal Hambalang juga sama. Tiba-tiba ya saya yang sama sekali tidak terkait Hambalang tiba-tiba dituduh Hambalang dan dibuat VT-nya, dibuat video tape-nya gitu. Jadi seolah-olah saya berada di sana, kunker di sana. Nah, yang soal ijazah ya orangnya sama, tuduhannya bisa sama. Tuduhannya sama-sama saya berijazah palsu S1, kemudian bahkan ada yang duduk S3-nya juga gitu. Nah, jadi ini kecil kemungkinan kalau mereka itu tidak ada yang memfeeding, dan setelah kita lihat backgroundnya, oh iyalah jelas karena mereka pendukung dari si pemilik 99% ijazah palsu itu. Jelasin dong, tegasin siapa orang? Lo ya jelas kan, usah udah nggak usah, bukunya udah terbit, white papernya 99,9% ijazahnya palsu. Kok saya tiba-tiba dituduh ijazahnya palsu, kan lucu aja. Gitu. Nah, Anda kan menyebut tuh 7 pendukung yang dilaporkan walaupun baru inisial A, B, D, F, L, U, V. Masalahnya saya menarik dengan huruf F. F ini orang di sebelah saya atau bukan? F kan banyak, voicernya juga F. Vival Solesa juga F. Di nama saya lagi tiba-tiba. Lah ya, voicernya juga. Tapi kenapa Anda nggak mau terbuka dengan F ini, apa? Bukan nggak mau terbuka. Itu masih lebih baik saya menyebutkan, enggak tiba-tiba saya bilang kalau di awal saya hanya melaporkan peristiwa. Padahal ternyata dia melaporkan nama. Siapa yang klaster tudingan ijazah, siapa yang klaster tuduhan korupsi? Yang tuduhan korupsi itu ada 2, U dan B. Oke. U dan B itu sisanya yang 5 itu ya L, D, V, A, F itu adalah menuding soal ijazah. Dan sama, polanya sama persis ya. Jadi dia mengangkat isu, oh ijazah saya S1 ini. Oh kemudian nama saya ini palsu. Bahkan ada yang sangat kasar ya, bilang maaf ini sebutan apa hewan gitu ya, gitu, huk gitu ada juga. Satu lagi juga ada yang, waduh kasar banget. Kemudian kalau yang B itu juga, wah itu juga kasar, nyebut nama minuman ya dalam bahasa Jawa yang sangat kasar itu. Anda merasa huruf F itu berkaitan dengan Anda nggak, Bang Freddy? Ya, terima kasih. Yang pertama kita hargai ya, itu hak hukum beliau ya melaporkan. Tetapi sebaiknya memang supaya lebih jelas, seperti yang Mensreya tadi berani sebutkan ini kontennya, ini yang saya laporkan kan begitu, agar ini yang para tertuduh juga yang dilaporkan ini seperti tadi, apakah itu nama saya juga. Jangan-jangan saya juga ini, tapi menurut saya sih bukan saya. Kenapa? Karena dari 2 hal klaster itu, seingat saya tidak ada, dan saya adalah walaupun aktif saya dalam membela dan berseteru dengan Mas Roy ini, tetapi saya nyaris tidak pernah menyerang pribadi. Ya, saya nyaris tidak pernah. Ini penting menurut saya buat siapa saja yang menjadi narasumber di pihak manapun itu ya, menyerang pribadi itu memang kalau bisa kita hindari. Bukan kalau bisa, harus dihindari. Dan fokuslah kepada subjek atau pembahasan objeknya apa, fokuslah di situ. Dan 2 aduan yang dibikin Mas Roy ini menurut Anda cukup beralasan kenapa kemudian diadukan ke polisi? Begini, pertama saya tidak tahu konten itu. Nanti justru kita minta kepada Mas Roy, sebutkan saja kontennya yang mana, kemudian sebutkan saja siapa terlapornya itu yang pertama. Yang kedua, gini loh, ya itu di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dimanapun itu banyak sekali berkembang narasi-narasi, konten-konten yang kita tidak tahu. Ya berasal dari mana, itu akun siapa, kemudian berseliweran. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kan banyak ya namanya reaction. Ya kemudian mempertanyakan
sumber primernya. Benar tidak? Itu kedua belah pihak banyaklah bermain seperti itu. Oke. Ya. Diangkat nih judulnya begini, tanda tanya, benar tidak? Kan seolah-olah mempertanyakan. Nah ini kan mereka-mereka ini yang biasa main di medsos sebetulnya paling paham. Baik. Nah, apakah itu yang dimaksud? Saya rasa kalau konten-konten yang seperti itu, saya bilang tadi ini kedua belah pihak sering bermain di situ. Oke. Saya harap bukan begitulah, karena Oke. kalau yang seperti itu dimainkan akan merusak demokrasi kita. Tetap diminta terbuka loh siapa inisial orang-orang ini. Makanya saya juga ingin menjelaskan kepada mereka. Saya adalah orang yang pernah bahkan mengajar soal pembuatan konten tuh, sertifikatnya dari Komdiji. Ya, saya memang dipercaya untuk mengajar konten. Ya, dan ini sangat jauh. Betul, saya hargai Mas Freddy tadi menyampaikan bahwa beliau mungkin tidak merasa. Ya bagus. Karena ada semalam di salah satu TV lain yang sudah merasa kayak cacing kepanasan, malah sudah pakai baju tahanan, pakai kaos tahanan gitu. Mungkin fungsinya ngeledek, tapi justru orang bilang ini udah merasa ini, udah masuk. Dan karena apa? Karena memang isinya luar biasa hate speech-nya. Oke. Jadi saya setuju, saya terima kasih Mas Freddy tadi menyampaikan kalau beliau tidak menyerang dengan melakukan spin. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Itu men-spin. Jadi artinya berusaha menolak ijazah palsunya yang 99% junjungannya itu, tapi kemudian membalik seolah-olah saya yang ijazahnya palsu, dan itu salah yang dia katakan. Artinya benar-benar salah karena buktinya sebuah bukti dan bukan reaction. Saya tahu persis kalau dia reaksi itu kan mereaksi. Ini enggak, ini dan tanpa tanda tanya yang dia lakukan. Saya perlu penegasan begini, karena kalau membaca timelinenya Anda mengadukan ke Polda Metro Jaya, tapi nggak jauh dari Anda melaporkan ke Polda, Partai Demokrat mengatasnamakan Pak SBY juga mengadukan 4 akun media sosial menuding Pak SBY terlibat dalam ijazah palsu Jokowi. Ini ya itu terserah. Kebetulan atau gimana? Enggak, kalau itu terserah teman-teman Partai Demokrat. Kebetulan mungkin saja time frame-nya hampir sama. Tapi kan isunya beda yang diadukan oleh teman-teman di Partai Demokrat. Saya juga tidak tahu ya siapa yang melakukan disebutkan 4 itu. Kalaupun ada kesamaannya mungkin saja ada yang sama. Ya, tetapi kalau ada yang sama berarti memang orang itu ada 2 yang sama itu bermasalah orangnya. Tapi kemudian di circle Anda kan juga ada yang membantu seperti Pak Denny Indrayana, Pak Amir Samsudin yang juga pernah punya catatan di Partai Demokrat. Anda pernah punya catatan tidak sebagai hanya di kader Partai Demokrat. Karena apa teman-teman lain kayak Deddy Sitorus ya. Kemudian teman Pak Ahmad Yani itu dari partai-partai kan juga membantu. Jangan hanya dilihat Partai Demokratnya. Enggak lah, saya juga udah lama, udah 6 tahun Mas. Saya itu pamit baik-baik dari Partai Demokrat dan memang sudah tidak ada hubungan struktural lagi antara Partai Demokratnya. Tapi kalau hubungan pribadi, saya nggak mengelak. Loh memang orang tuh hubungan pribadinya harus tetap bagus. Tapi sekali lagi, saya tetap mendukung juga apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Tapi saya ini hanya menjalankan ya hak dan kewajiban pribadi saya ya selaku orang yang kemudian melihat tahun baru ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Nah, ini yang kita lakukan. Melihat kasusnya Bung Roy ini, Bang Freddy, sampai sekarang kan belum dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah Anda merasa bahwa ini sejalan dengan pernyataannya Pak Jokowi bahwa ini sebagai operasi politik, makanya dibiarkan berlarut-larut sampai sekarang juga belum masuk ke tahap sidang? Oh bukan, kami dari pendukung Jokowi, saya Sekjen Projo, tetap menghargai profesionalisme polisi dalam proses penyidikan di mana Mas Roy dan kawan-kawan menjadi tersangka. Ya, kami melihat ya ini mungkin dalam proses pemberkasan, walaupun sedang diajukan ahli saksi yang meringankan, kami melihat ini memang ini banyak sekali, kan udah disebutkan saksinya, buktinya ini banyak sekali, sehingga proses. Kalau nggak salah ini rangkap berapa ya? Saya waktu diperiksa tanda tangannya itu banyak sekali sampai lupa saya. Ya, jadi ini memang pemberkasannya ini banyak sekali dan membutuhkan waktu. Kalau dibilang ini operasi politik makanya dibiarkan berlarut-larut? Di Polda Metro Jaya saya tidak percaya diintervensi oleh apapun. Saya percaya itu dalam proses penyidikan ini. Kalau diintervensi misalnya dari pihak Pak Jokowi, tentu kami punya kepentingan ini sudah lama ditahan. Contoh, ya misalnya kita karena ini lama kita kemudian sampaikan bahwa ada intervensi untuk menahan perkara ini. Saya pribadi tidak percaya itu. Yang saya lihat memang ini proses profesionalisme, memang sedang proses pemberkasan. Dan Anda yakin bahwa ini akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan? Saya percaya, saya yakin pada saatnya ini akan disidangkan, dilimpahkan dan disidangkan, dan Mas Roy dan kawan-kawan akan masuk penjara. Singkatnya, jadi Anda siap apa menghadapi nanti? Oh siap, dan inilah kita bisa menguji equality before the law atau tidak. Ketika Jokowi mengadukan kami pada tanggal 30 April waktu itu dan langsung terbit ya SPDB-nya langsung kemudian terbit
penyelidikannya langsung terbit, langsung di BAP. Itu kan beda banget dengan yang misalnya ada teman saya Michael Sinaga yang sudah lapor semenjak 2 bulan yang lalu. Baru kemarin di BAP. Saya baru terbit LP-nya. Meskipun ya alhamdulillah LP itu langsung terbit ya, tidak kemudian kami ditolak ya. Dan LP-nya jelas ini kemarin ketika hasil konseling kami langsung pasalnya pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1. Teman-teman di kepolisian lah, di SPKT lah yang kemudian ini lebih telak Pak, karena itu kata-katanya ada ini tuduhan kepada Pak Roy begini, ini tuduhan kepada oke, masuk aja udah kalau itu. Jadi clear. Jadi makanya kita tunggu Polda objektif tidak benar-benar bisa tajam ke atas dan ke bawah atau hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya harus menanyakan lagi masalah operasi politik itu dengan tahapan sampai sekarang masih seperti ini, belum sampai ke kejaksaan. Membaca pernyataan Pak Jokowi bilang operasi politik sampai di tahap ini, kemana arahnya kemudian kalau gini loh, operasi politik ini saya sering menyampaikan bahwa memang ini dari awal kasus ini selalu dua memang dimensinya, hukum dan politik. Ya, yang dimaksud adalah politik di sini adalah ya banyak pihak-pihak ya orang politik ya yang secara pribadi maupun orang di belakangnya ini punya kepentingan di sini. Punya kepentingannya apa? Memang kepentingannya adalah mendowngrade Pak Jokowi. Ya tentu akan mendowngrade Gibran. Tentu kepentingannya di situ. Nah inilah yang dimasuk adalah operasi politik. Ini yang terus dimainkan karena punya kepentingan untuk ke depan. Ya mendorong calonnya, mendowngrade calon yang lain. Itu saya rasa, nah yang seperti itu yang dimaksud operasi politik. Bukan operasi politik di dalam konteks intervensi proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Saya rasa di situ. Bang Freddy, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Siap-siap aja 7 nama itu ya. Oke, saya selalu untuk Anda berdua. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami saudara. Dan jangan kemana-mana, kami masih punya informasi lain untuk Anda usai jeda.